Pada bab 3, kita telah mempelajari hukum ke-1 termodinamika untuk sistem tertutup, dan pada bab 4 kita telah mempelajari hukum ke-1 termodinamika untuk sistem terbuka yang tidak lain adalah penerapan dari hukum konservasi tentang energi, di mana energi harus terkonservasi dan hanya melihat aspek kuantitas dari energi saja. Namun pada bab ini kita akan memperkenalkan hukum kedua termodinamika yang menegaskan bahwa proses terjadi dalam arah tertentu dan energi selain memiliki kuantitas juga memiliki kualitas. Suatu proses tidak dapat terjadi kecuali memenuhi hukum pertama dan kedua sekaligus. Pada bab ini kita akan menerapkan hukum kedua termodinamika pada siklus, serta akan diperkenalkan juga konsep tentang reservoir, mesin kalor, pompa kalor, serta siklus Carnot. Bab ini akan menjadi landasan untuk bab berikutnya, yaitu tentang entropi, yang berhubungan erat dengan hukum kedua termodinamika. Topik-topik kuliah pada bab 5. Berikut ini adalah topik-topik yang akan kita bahas pada bab 5 ini. Mulai dari tujuan pembelajaran, kemudian lanjutkan dengan pembahasan hukum kedua termodinamika, lalu beberapa definisi yang berhubungan dengan konsep hukum kedua termodinamika. Selanjutnya akan dibahas mengenai konsep mesin kalor, pompa kalor, serta pernyataan tentang hukum kedua termodinamika. Untuk versi slide interaktif, pada bagian akhir akan berisi soal baik yang bertipe multiple choice, yang merupakan soal yang bertipe fundamental engineering test, maupun soal esai yang terguided. Latihan soal dapat dilakukan juga melalui situs e-learning TF. Tujuan kuliah. Setelah mengikuti kuliah ini, diharapkan para mahasiswa dapat memiliki kemampuan seperti yang dinyatakan pada slide ini, yang pada intinya adalah mahasiswa dapat memahami dan menerapkan hukum kedua termodinamika untuk siklus dan perangkat siklik seperti mesin kalor, pompa kalor, serta refrigerator, serta dapat menentukan efisiensi termal dan COP untuk mesin kalor, pompa kalor, dan refrigerator. Pada ilustrasi ini, secangkir kopi panas diletakkan di atas meja. Kopi panas yang memiliki temperatur lebih tinggi dari sekelilingnya akan melepaskan kalor ke lingkungan secara spontan. Sehingga seiring dengan berjalannya waktu, kopi panas yang berada di dalam cangkir akan turun temperaturnya menjadi hangat lalu menjadi dingin. Akan tetapi, proses kebalikannya yaitu air kopi yang sudah dingin menjadi panas kembali tidak akan pernah terjadi secara spontan. Ilustrasi ini mengatakan bahwa suatu proses atau perubahan keadaan termodinamika hanya akan berlangsung pada arah tertentu saja. Tidak bisa hanya ditentukan oleh hitungan kuantifikasi saja. Maka dalam termodinamika, selain hukum pertama termodinamika yang menjelaskan tentang kuantitas dan transformasi energi, maka ada hukum kedua termodinamika yang menjelaskan tentang kualitas energi. Hukum kedua termodinamika mengatakan bahwa proses akan berlangsung pada arah tertentu di mana terjadi degradasi dari energi. Suatu proses hanya dapat berlangsung jika memenuhi kedua hukum termodinamika ini, seperti yang diilustrasikan pada gambar di slide ini. Pada slide ini, Anda akan diperkenalkan dengan beberapa definisi yang akan sering Anda dengar yang berhubungan dengan bahasan tentang hukum kedua termodinamika, yaitu reservoir termal dan kerja, serta siklus termodinamika. Reservoir termal, atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah heat reservoir atau thermal reservoir, adalah sistem dalam keadaan setimbang yang cukup besar, di mana sejumlah kalor dapat ditransfer ke dan dari reservoir tanpa merubah temperatur reservoir itu sendiri. Misalkan pada slide sebelumnya, ada ilustrasi secangkir kopi panas yang diletakkan di atas meja. Karena adanya perbedaan temperatur antara kopi panas dalam cangkir dengan lingkungan sekelilingnya,
maka akan ada aliran kalor dari kopi panas ke lingkungan, sehingga temperatur kopi lama-kelamaan menjadi turun. Namun lingkungan yang menerima kalor dari air kopi, temperaturnya tidak naik, karena massa lingkungan cukup besar. Dalam kasus ini, lingkungan bertindak sebagai reservoir termal. Reservoir termal terbagi ke dalam dua jenis, yaitu reservoir termal temperatur tinggi dan reservoir termal temperatur rendah. Reservoir termal temperatur tinggi adalah reservoir sumber kalor, di mana jika kalor ditransfer dari reservoir ke sistem lain, tidak akan menurunkan temperaturnya. Misalkan, matahari yang tiap saat meradiasikan energi, tapi temperaturnya tidak akan berubah. Reservoir termal temperatur rendah adalah reservoir yang bertindak sebagai heat sink, di mana jika sejumlah kalor dibuang kepadanya, tidak akan merubah temperaturnya. Misalkan lingkungan seperti pada contoh kopi panas di atas. Reservoir kerja atau work reservoir mirip dengan reservoir termal, hanya bentuk energi yang dapat ditransfer berupa kerja bukan kalor. Sehingga reservoir kerja didefinisikan sebagai sistem dalam keadaan setimbang yang cukup besar, di mana sejumlah kerja dapat ditransfer ke dan dari reservoir secara adiabatik tanpa merubah tekanan reservoir. Siklus termodinamika, seperti yang sudah Anda kenal sebelumnya, adalah sistem yang menjalani suatu rangkaian proses dan akan kembali pada keadaan asalnya, sehingga properti dari sistem pada akhir proses akan sama dengan saat awal proses. Mesin kalor. Mesin kalor adalah sistem termodinamika yang beroperasi secara siklus, di mana sejumlah kalor ditransfer kepadanya dan sejumlah kerja dilakukannya seperti yang digambarkan pada ilustrasi ini. Dan secara singkatnya, merupakan mesin yang mengubah kalor menjadi kerja. Mesin kalor memerlukan kalor sebagai input. Kalor tersebut akan diubah menjadi kerja oleh mesin kalor. Seperti diperlihatkan pada ilustrasi ini, salah satu contoh mesin kalor adalah pembangkit listrik tenaga uap, di mana input berupa kalor digunakan di boiler untuk menguapkan air. Kalor tersebut dapat berasal dari berbagai sumber, baik batu bara, minyak bumi, matahari, atau panas bumi. Sedangkan kerja yang dihasilkan berupa kerja turbin yang akan dipakai untuk menggerakkan generator untuk menghasilkan listrik. Kondisi uap yang keluar turbin tidak mungkin dalam kondisi fase cair, karena akan merusak sudut-sudut turbin. Biasanya masih berupa uap dengan kualitas sekitar 95%. Uap tidak bisa dipompa, karena pompa hanya bisa bekerja pada fase cair. Sehingga dari ilustrasi di atas terlihat bahwa agar siklus dapat berlangsung, maka harus ada energi yang dibuang ke lingkungan, supaya uap dari keluaran turbin diubah menjadi air di kondenser, sehingga dapat dipompakan kembali ke boiler. Karena itu, tidak semua energi dari kalor yang menjadi input diubah menjadi kerja turbin sebagai output. Ada energi yang harus dibuang ke lingkungan. Seperti yang sudah Anda lihat pada ilustrasi di slide sebelumnya, tidak seluruh input dapat diubah menjadi output oleh sebuah mesin kalor. Untuk mengukur performansi sebuah mesin kalor dalam proses konversi dari input menjadi output, biasanya dilakukan dengan menghitung efisiensi termal. Efisiensi termal adalah indeks performansi dari peralatan penghasil kerja atau mesin kalor dan didefinisikan sebagai rasio jumlah kerja output atau hasil yang diinginkan terhadap kalor input, biaya untuk mendapatkan hasil tersebut, seperti yang ditampilkan pada persamaan 1. Harga efisiensi termal selalu lebih kecil atau sama dengan 1. Efisiensi termal ditulis dengan huruf Yunani eta dengan subskrip TH yang menyatakan termal. Untuk mesin kalor, efisiensi termal dinyatakan oleh persamaan 2, yaitu W net out yang merupakan kerja total yang dapat digunakan dibagi dengan Q in yang merupakan kalor yang diperlukan. Kerja total yang dapat digunakan W net out adalah kerja total yang dihasilkan mesin kalor setelah dikurangi kerja input yang diperlukan oleh mesin kalor yang pada ilustrasi sebelumnya adalah
kerja yang diperlukan untuk menjalankan pompa. Berdasarkan hukum pertama termodinamika untuk sistem tertutup statis, maka Qnet min Wnet sama dengan delta U. Karena proses berupa siklus, maka keadaan awal adalah sama dengan keadaan akhir, sehingga delta U sama dengan 0, maka diperoleh Qnet sama dengan Wnet. Qnet adalah kalor masuk Qin dikurangi kalor yang dibuang atau Qout. Sehingga Wnet adalah sama dengan Qin dikurangi Qout, seperti yang ditampilkan pada persamaan 3, yang menyatakan bahwa kerja total yang dihasilkan merupakan selisih kalor masuk Qin dikurangi selisih kalor yang dibuang Qout. Ingat, Qnet bukan Qin saja, namun tidak lain adalah Qin dikurangi Qout. Dengan memasukkan persamaan 3 ke persamaan 2, maka kita akan peroleh persamaan efisiensi termal sebagai fungsi dari Qin dan Qout, yang jika kita susun kembali persamaan tersebut, akan kita dapatkan persamaan 4 yang merupakan bentuk persamaan efisiensi termal yang banyak dipakai, yang menyatakan bahwa efisiensi termal adalah 1 dikurangi perbandingan antara kalor yang dibuang dengan yang diperlukan. Jika kalor yang dibuang semakin kecil, maka efisiensi akan semakin tinggi. Peralatan siklus seperti mesin kalor, mesin refrigerasi, dan pompa kalor biasanya beroperasi di antara reservoir temperatur tinggi TH dan reservoir temperatur rendah TL, seperti misalnya untuk mesin kalor yang diilustrasikan pada gambar di sini. Pada mesin kalor, reservoir temperatur tinggi TH bertindak sebagai sumber energi yang mensuplai energi QH kepada mesin kalor. Mesin kalor merubah energi QH menjadi kerja Wout, tapi ada sebagian energi yang harus terbuang sebesar QL ke reservoir temperatur rendah TL yang bertindak sebagai heat sink. Sehingga proses konversi energi ini memiliki efisiensi termal seperti yang ditunjukkan oleh persamaan 5 ini. Kita tahu, kalor mengalir dari temperatur tinggi ke temperatur rendah secara spontan. Tapi apakah kebalikannya bisa terjadi? Yaitu kalor mengalir dari temperatur rendah ke temperatur tinggi. Kalau spontan, tidak mungkin terjadi. Namun jika menggunakan mesin pompa kalor, hari ini bisa terjadi. Pompa kalor adalah sistem termodinamika yang beroperasi secara siklus yang mengambil kalor dari substansi temperatur rendah dan memberikannya ke substansi temperatur tinggi, seperti yang diilustrasikan pada gambar ini. Jadi, kalau pada mesin kalor, aliran energi terjadi dari reservoir temperatur tinggi ke reservoir temperatur rendah serta menghasilkan kerja output, maka pada pompa kalor, aliran energi terjadi sebaliknya, yaitu dari reservoir temperatur rendah ke reservoir temperatur tinggi sehingga dibutuhkan kerja input untuk melakukannya. Kalau pada mesin kalor unjuk kerja diukur dengan efisiensi termal, tapi pada pompa kalor unjuk kerja diukur melalui koefisien performance atau COP. COP adalah index performance dari refrigerator atau pompa kalor yang diekspresikan sebagai rasio hasil yang diinginkan terhadap input yang diperlukan, yang sebenarnya sama dengan definisi untuk efisiensi termal, namun karena arah energinya lain, maka kalau harga efisiensi termal akan selalu lebih kecil sama dengan 1, maka harga COP akan selalu besar sama dengan 1. Berdasarkan bentuk output yang diinginkan, maka pompa kalor dibagi menjadi 2, yaitu refrigerator dan pompa kalor. Refrigerator. Untuk pompa kalor yang berperilaku sebagai refrigerator, misalkan lemari es dan air conditioner atau AC, fungsi utama dari alat tersebut adalah mendinginkan sedingin mungkin reservoir temperatur rendah, yang pada kasus lemari es adalah ruang di dalam lemari es, sedangkan pada kasus AC adalah ruang di mana AC itu dipasang. Jadi, output yang diinginkan adalah transfer kalor dari sistem temperatur rendah yang sebesar-besarnya atau QL yang sebesar-besarnya. Untuk sistem pompa kalor yang berperilaku seperti refrigerator, seperti yang digambarkan pada gambar ini, koefisien performance dinyatakan oleh persamaan 7,
yaitu output yang diinginkan QL dibagi kerja yang diperlukan WIN. Berdasarkan hukum pertama termodinamika untuk sistem tertutup yang statis, Qnet min Wnet sama dengan delta U. Karena sistem pompa kalor bekerja secara siklus, maka delta U sama dengan 0, sehingga Qnet akan sama dengan Wnet. Dalam kasus pompa kalor, Qnet adalah QH dikurangi QL, sedangkan Wnet adalah Win, sehingga hukum pertama termodinamika dapat dituliskan seperti pada persamaan paling bawah ini. Yang jika kita susun kembali, akan kita dapatkan persamaan 8 yang menyatakan kerja yang diperlukan Win adalah selisih kalor yang dibuang ke temperatur tinggi QH dikurangi kalor yang masuk dari temperatur rendah QL. Sehingga kalau kita masukkan persamaan 8 ke persamaan 7, maka kita akan peroleh persamaan 9 yang menyatakan bahwa COP untuk refrigerator adalah kalor yang berasal dari reservoir temperatur rendah QL dibagi selisih kalor yang dibuang ke temperatur tinggi QH dengan QL tersebut. Pompa kalor. Untuk peralatan yang berperilaku seperti pompa kalor, fungsi utama dari alat tersebut adalah transfer kalor ke sistem temperatur tinggi seperti yang dilakukan oleh sistem penghangat ruangan pada musim dingin di negara-negara yang memiliki 4 musim. Output yang diinginkan oleh sistem penghangat ruangan adalah transfer kalor ke sistem temperatur tinggi yang sebesar-besarnya. Sehingga koefisien performansinya dinyatakan sebagai kalor yang dilepaskan ke reservoir temperatur tinggi QH dibagi dengan kerja yang diperlukan Win, seperti yang ditampilkan pada persamaan 10. Seperti juga pada slide sebelumnya, dalam kasus sistem pompa kalor, karena pompa kalor bekerja secara siklus, maka Qnet sama dengan Wnet, di mana Qnet adalah QH dikurangi QL, sedangkan Wnet adalah Win, sehingga COP pompa kalor atau heat pump dapat dinyatakan seperti pada persamaan 10 ini. Persamaan COP pompa kalor, jika kita bandingkan dengan persamaan COP untuk refrigerator, maka kita peroleh hubungan antara COP pompa kalor adalah sama dengan COP refrigerator ditambah 1, seperti yang dituliskan pada persamaan 11 ini. Misalkan sebuah rumah berada di pinggir sebuah danau di negara yang ada 4 musim, yang sedang berada di tengah-tengah musim dingin, di mana temperatur udara di luar sekitar minus 10 derajat Celcius, sehingga air danau menjadi beku. Rumah tersebut agar penghuninya bisa hidup nyaman, maka temperatur di dalam rumah dipertahankan supaya konstan 20 derajat Celcius. Mungkinkah rumah ini memanfaatkan air danau yang beku atau udara yang dingin di luar rumah untuk menghangatkan rumah tersebut? Kalau mungkin, bagaimana caranya? Kalau kita lihat diagram pompa kalor, di mana pompa kalor mengambil kalor QL dari TL dengan menggunakan Win untuk mengalirkan kalor QH ke TH. Jika QL sama dengan 0, maka Win yang diperlukan sama dengan QH. Namun jika QL tidak sama dengan 0, maka Win akan selalu lebih kecil dari QH. Jadi selama suhu di luar masih bukan 0 Kelvin, maka udara dingin masih memiliki kalor, sehingga mampu menghasilkan QL yang bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan QH. Kalau misalkan untuk menghangatkan rumah tersebut memerlukan QH 1000 watt, maka jika rumah tersebut menggunakan pemanas listrik untuk menghangatkan ruangannya, maka kita memerlukan daya input sebesar 1000 watt juga. Tapi jika kita menggunakan pompa kalor, walaupun suhu di luar dingin, minus 10 derajat Celcius, masih ada QL yang bisa kita ekstrak darinya. Maka W pompa kalor akan lebih kecil dari 1000 watt. Jadi penggunaan pompa kalor akan menghemat energi. Pernyataan Kelvin Planck. Menurut Kelvin Planck, suatu peralatan yang beroperasi secara siklus tidak mungkin bekerja jika hanya menerima kalor dari suatu reservoir dan menghasilkan kerja saja. Pernyataan Kelvin Planck ini menyatakan bahwa efisiensi termal selalu lebih kecil dari 100%. Atau tidak akan ada perkakas yang memiliki efisiensi termal 100%. Jadi, tidak ada device yang bekerja seperti pada ilustrasi di samping ini.
Pada device ini diilustrasikan agar semua kalor masuk jadi kerja, maka kalor yang dibuang harus nol, atau keluaran turbin langsung dipompakan ke boiler. Hal ini tidak mungkin dilakukan, karena keluaran turbin pasti masih sekitar 90% adalah uap, sehingga tidak mungkin dipompakan. Atau jika kita paksa keluaran turbin memiliki uap 0%, atau keluaran turbin dalam keadaan fasa cair, maka ini tidak mungkin dilakukan, karena akan merusak sudu-sudu dari turbin. Pernyataan Kelvin Planck, kalau kita ilustrasikan dengan device piston silinder, maka prosesnya akan ditampilkan seperti ini. Piston silinder awalnya berada pada temperatur 30 derajat Celcius dengan posisi piston seperti diperlihatkan pada gambar di paling kiri. Piston silinder kemudian menerima kalor dari reservoir 100 derajat Celcius sehingga temperatur di dalam piston silinder serta volumenya berubah seperti ditampilkan pada gambar yang di tengah. Pernyataan Kelvin Planck menyatakan bahwa keadaan piston pada gambar di tengah tidak mungkin kembali ke keadaan awal seperti yang ada di gambar sebelah kanan tanpa ada kalor yang hilang dari device piston silinder itu. Pernyataan Clausius. Menurut Clausius, tidak mungkin membuat peralatan yang beroperasi secara siklus yang hanya mentransfer kalor dari substansi temperatur rendah ke substansi yang bertemperatur lebih tinggi. Pernyataan Clausius ini menyatakan bahwa dibutuhkan kerja untuk mentransfer energi dari reservoir temperatur rendah ke reservoir temperatur tinggi, atau COP selalu lebih kecil dari tak terhingga. Jadi tidak akan ada lemari es sistem kompresi uap tanpa memerlukan daya listrik untuk penggerakan kompresornya. Pelanggaran terhadap salah satu dari kedua pernyataan, Kelvin Planck atau Clausius, akan melanggar pernyataan yang lainnya. Misalkan, pada gambar di sebelah kiri, ada sebuah pompa kalor. Kerja input pompa kalor dihasilkan dari sebuah mesin kalor yang mendapat energi QH dari reservoir temperatur tinggi TH dan merubah energi tersebut seluruhnya menjadi kerja, atau efisiensi termal 100%, yang berarti mesin kalor ini melanggar pernyataan Kelvin Planck. Menurut pernyataan di atas, karena sistem ini telah melanggar pernyataan Kelvin Planck, maka dia juga akan melanggar pernyataan Clausius. Jadi, kita harus buktikan sistem yang diilustrasikan oleh gambar di sebelah kiri juga melanggar pernyataan Clausius. Mari kita lihat lagi ilustrasi pada gambar di sebelah kiri ini. Pertukaran energi sistem dengan reservoir temperatur rendah adalah sebesar QL. Sedangkan pada pertukaran energi sistem dengan reservoir temperatur tinggi, sistem mendapat energi sebesar QH untuk mesin kalor dan melepaskan energi sebesar QH plus QL pada pompa kalor, sehingga totalnya melepaskan energi sebesar QL ke reservoir temperatur tinggi. Jadi sebenarnya, sistem mendapat kalor QL dari reservoir temperatur rendah dan melepaskan energi sebesar QL juga ke reservoir temperatur tinggi, sehingga W-in sama dengan 0, atau sama dengan ilustrasi di sebelah kanan. Ilustrasi di sebelah kanan menyatakan sistem yang melanggar pernyataan Clausius. Jadi, yang di sebelah kanan melanggar pernyataan Kelvin Planck, maka dia juga sekaligus melanggar pernyataan Clausius. Pada bagian ini, akan dibahas beberapa istilah yang berkenaan dengan konsep reversible yang berhubungan erat dengan hukum kedua termodinamika. Proses reversible adalah proses kuasi equilibrium atau kuasi statik, yaitu proses dengan persyaratan yang sangat ketat. Ada 3 jenis proses reversible. Proses internally reversible, proses externally reversible, dan proses totally reversible. Proses internally reversible adalah proses kuasi equilibrium yang dapat dikembalikan lagi ke keadaan semula mengikuti jalur yang sama sehingga tidak meninggalkan perubahan pada sistem saja, tetapi pada lingkungan dapat berubah. Sedangkan proses externally reversible adalah proses kuasi equilibrium yang dapat dikembalikan lagi ke keadaan semula
sehingga tidak meninggalkan perubahan pada daerah di luar sistem atau lingkungan saja. Di dalam sistem dapat berubah. Sedangkan proses totally reversible adalah proses quasi equilibrium yang dapat dikembalikan lagi ke keadaan semula sehingga tidak meninggalkan perubahan baik pada sistem maupun di lingkungan. Gambar di samping ini mencoba mengilustrasikan proses reversible tersebut. Kedua piston silinder berisi substansi tertentu sehingga pada tekanan piston P dan temperatur 20 derajat Celcius berada pada keadaan fasa campuran, yaitu fasa cair dan fasa uap. Kedua piston mendapat kalor dari reservoir yang berada pada temperatur yang berbeda. Karena substansi pada keadaan fasa campuran, penambahan kalor hanya akan mengubah fasa dari cair ke uap tanpa merubah temperatur. Pada piston A, karena proses pertukaran kalor berlangsung pada perbedaan temperatur yang sangat-sangat kecil, maka proses transfer kalor dapat berlangsung tanpa mengubah keadaan sistem, sehingga proses berlangsung secara internally reversible. Serta karena di luar adalah sebuah reservoir yang tidak akan berubah walau ada kalor yang hilang, maka proses di lingkungan juga berlangsung secara externally reversible, sehingga proses secara keseluruhan berlangsung secara totally reversible. Sedangkan pada piston B, karena proses pertukaran kalor berlangsung pada perbedaan temperatur yang cukup signifikan, maka proses transfer kalor dapat mengubah keadaan sistem sehingga proses berlangsung sedangkan pada piston B, karena proses pertukaran kalor berlangsung pada perbedaan temperatur yang cukup signifikan, maka proses transfer kalor dapat mengubah keadaan sistem sehingga proses berlangsung secara internally irreversible. Namun di luar sistem karena lingkungan sebuah reservoir, maka proses berlangsung secara externally reversible. Jadi, proses secara keseluruhan adalah totally irreversible karena tidak internally reversible. Proses irreversible adalah kebalikan dari proses reversible atau proses yang tidak reversible. Semua proses di alam nyata adalah proses irreversible. Proses nyata berperilaku sebagai proses irreversible karena beberapa hal, yaitu karena adanya gesekan sehingga ada energi yang hilang karena gesekan, maka ketika kembali ke keadaan semula, energi sistem sudah berkurang karena ada energi yang hilang oleh karena gesekan. Hal yang sama terjadi pada unrestrained expansion of gas. Gas yang tiba-tiba tekanannya turun ke tekanan rendah karena ekspansi yang dibarengi oleh perubahan temperatur. Gas tersebut akan susah kembali ke keadaan semula. Perpindahan kalor melalui perbedaan temperatur. Karena adanya perbedaan temperatur, kalor yang mengalir dari temperatur tinggi ke temperatur rendah tidak bisa kembali mengalir ke arah sebaliknya. Campuran dua substansi yang berbeda. Karena substansi yang sudah bercampur, susah dipisahkan kembali. Misalkan susu dicampurkan dengan teh. Tidak mungkin kita memisahkan kembali susu dan tehnya. Efek histeresis, perubahan pada arah maju dan mundur yang melalui jalan yang berbeda sehingga menghasilkan energi Rosse. Rugi-rugi daya listrik I kuadrat R yang merupakan daya yang hilang yang tidak bisa dikembalikan lagi, serta lain-lainnya. Nicolas Sadi Carnot yang hidup pada tahun 1769 sampai 1832 merupakan salah seorang yang mempelajari prinsip hukum kedua termodinamika. Carnot yang pertama-tama memperkenalkan konsep operasi siklik dan membagi siklus reversible ke dalam 4 proses reversible yang terdiri dari 2 proses isotermal dan 2 proses adiabatik, seperti yang diperlihatkan pada ilustrasi sini. Proses Carnot pada ilustrasi di atas berlangsung secara siklus dan bertindak sebagai mesin kalor yang bekerja dalam 4 tahap proses. Pada keadaan pertama atau keadaan 1, sistem mendapat energi QH dari reservoir temperatur tinggi pada temperatur TH. Penambahan QH menyebabkan sistem mengalami proses ke keadaan 2,
sambil mengalami ekspansi secara reversibel isotermal. Pada keadaan 2, temperatur sistem adalah tetap TH, dan sistem dianggap terisolasi sehingga tidak ada pertukaran kalor dengan luar. Karena sistem dalam keadaan terisolasi, maka sistem mengalami proses ekspansi secara reversibel adiabatik sampai temperaturnya turun menjadi TL. Pada keadaan 3, dengan temperatur sama dengan temperatur TL, sistem berinteraksi dengan reservoir temperatur rendah yang bertindak sebagai heat sink. Sistem membuang kalor QL ke heat sink sambil mengalami kompresi secara reversibel isotermal ke keadaan 4. Pada keadaan 4, temperatur sistem adalah tetap TL, dan sistem dianggap terisolasi sehingga tidak ada pertukaran kalor dengan luar. Sistem mengalami proses kompresi secara reversibel adiabatik untuk kembali ke keadaan semula yaitu keadaan 1. Proses berlangsung berulang-ulang sebagai sebuah siklus yang dimulai dengan proses reversibel isotermal dengan penambahan kalor, yang diikuti dengan proses ekspansi reversibel adiabatik, lalu berikutnya adalah proses reversibel isotermal dengan pelepasan kalor, serta diikuti terakhir oleh proses kompresi reversibel adiabatik. Proses ini akan berulang terus-menerus sebagai sebuah siklus. Pada slide ini ditampilkan diagram tekanan dan volume spesifik dari siklus Carnot. Di sini terlihat bahwa siklus mendapat energi QH dari reservoir pada temperatur tinggi dan melepaskan energi QL ke reservoir pada temperatur rendah, serta menghasilkan kerja W net yang tidak lain merupakan luas di dalam kurva. Seperti yang sudah diperlihatkan pada slide sebelumnya, siklus Carnot terdiri dari 4 langkah proses, yaitu 1. Proses 1-2 merupakan proses reversibel isotermal dengan penambahan kalor. 2. Proses dari 2 ke 3 merupakan proses ekspansi reversibel adiabatik. 3. Proses dari keadaan 3 ke keadaan 4 merupakan proses reversibel isotermal dengan pelepasan kalor. Dan terakhir 4 adalah proses dari keadaan 4 ke keadaan 1 merupakan proses kompresi reversibel adiabatik. Jadi semua proses siklus Carnot merupakan proses reversibel yang merupakan proses yang tidak akan ditemukan dalam proses nyata, atau siklus Carnot merupakan siklus yang ideal. Sehingga efisiensi siklus Carnot atau siklus reversibel merupakan efisiensi paling tinggi yang mungkin ada. Kebalikan dari proses siklus Carnot adalah proses siklus replikasi. Prinsip Carnot. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, siklus Carnot merupakan siklus reversibel atau siklus ideal, sehingga efisiensi siklus Carnot merupakan efisiensi maksimum yang dapat dicapai oleh sebuah mesin kalor. Berdasarkan hal tersebut, kita mengenal apa yang disebut dengan prinsip Carnot, yaitu efisiensi mesin kalor siklus yang irreversibel akan selalu lebih kecil dari efisiensi mesin kalor Carnot yang reversibel, yang bekerja di antara dua reservoir yang sama, seperti yang dinyatakan oleh persamaan 12A. Efisiensi seluruh mesin kalor reversibel yang beroperasi di antara dua reservoir yang sama akan memiliki efisiensi yang sama seperti yang dinyatakan oleh persamaan 12B. Berdasarkan prinsip Carnot, di mana sistem menerima kalor QH dan melepas kalor QL secara reversibel, maka efisiensi termal mesin kalor reversibel dinyatakan oleh persamaan 13A. Berdasarkan prinsip Carnot, mesin kalor yang bekerja di antara dua reservoir kalor yang sama akan memiliki efisiensi yang sama. Jadi pada mesin kalor reversibel, efisiensi termal tergantung pada TH dan TL, atau efisiensi mesin kalor reversibel merupakan fungsi dari TH dan TL yang secara matematik dapat dinyatakan seperti persamaan 13B. Kalau kita lihat persamaan 13A, bagian yang mungkin tergantung kepada TH dan TL adalah QH per QL. Sehingga QH per QL merupakan fungsi dari TH dan TL, atau secara matematik dapat kita nyatakan seperti persamaan 14. Misalkan ada 3 mesin kalor reversibel A, B, dan C,
seperti pada gambar di samping ini. Mesin kalor reversibel C bekerja di antara reservoir T1 dan T3. Sedangkan mesin kalor reversibel A bekerja di antara reservoir T1 dan T2. Serta mesin kalor reversibel B bekerja di antara reservoir T2 dan T3. Maka secara matematik, Q1 per Q2 dapat ditulis sebagai Q1 per Q2 kali Q2 per Q3 seperti yang dinyatakan dalam persamaan 15A. Jika kita lihat pada gambar di samping ini dan persamaan 14, maka persamaan 15A ini dapat diganti menjadi persamaan 15B, yaitu fungsi T1T3 sama dengan fungsi T1T2 kali fungsi dari T2 dan T3. Kalau kita lihat pada persamaan 15A dan 15B, fungsi dari T1T3 memiliki hubungan dengan Q1 per Q3. Fungsi dari T1 dan T2 memiliki hubungan dengan Q1 per Q2 dan seterusnya. Jadi, fungsi T1 dan T2 dapat ditulis sebagai fungsi dari T1 dibagi dengan fungsi dari T2. Misalkan fungsi itu kita beri nama θ, maka fungsi dari T1 dan T3 dapat ditulis sebagai θ1 dibagi θ3, yang akan sama dengan θ1 dibagi θ2 kali θ2 dibagi θ3, seperti yang dituliskan pada persamaan 16 ini. Lord Kelvin mendefinisikan bahwa fungsi θt itu adalah sama dengan T, seperti yang dinyatakan pada persamaan 17. Sehingga berdasarkan definisi dari Lord Kelvin, persamaan 16 dapat kita sederhanakan menjadi persamaan 18, di mana fungsi T1 dan T3 menurut Lord Kelvin tidak lain adalah T1 per T3. Sehingga persamaan efisiensi mesin kalor reversibel dapat ditulis sebagai persamaan 19. Dengan mengganti QL per QH dengan TL per TH. Harus diingat, efisiensi termal pada persamaan 19 ini merupakan efisiensi termal maksimum karena prosesnya berlangsung secara reversibel. Jika kita bandingkan persamaan 19 dengan persamaan 13A, maka kita peroleh persamaan 20 yang menyatakan bahwa untuk mesin kalor reversibel, perbandingan kalor dari reservoir sama dengan perbandingan dari temperatur reservoirnya, atau yang kita kenal sebagai skala Kelvin. Awas harus diingat, QL tidak sama dengan TL. Yang sama adalah perbandingan QL per QH sama dengan TL per TH. Untuk peralatan kebalikan dari mesin Carnot, yaitu pompa kalor reversibel dan refrigerator reversibel, dengan mengganti perbandingan QH per QL dengan TH per TL, maka harga COP-nya masing-masing menjadi seperti yang dituliskan pada persamaan 21 dan 22 berikut ini. Harga COP ini merupakan harga COP yang maksimum yang mungkin ada. Berdasarkan prinsip Carnot, maka efisiensi mesin kalor dan COP pompa kalor dapat disimpulkan sebagai berikut. Untuk mesin kalor, jika efisiensinya lebih kecil dari efisiensi mesin reversibel, maka dia adalah mesin kalor irreversibel. Jika sama dengan efisiensi mesin kalor reversibel, maka dia adalah mesin kalor reversibel. Tapi jika lebih besar dari efisiensi mesin kalor reversibel, maka dia adalah mesin kalor yang impossible ada. Untuk pompa kalor, jika COP-nya lebih kecil dari COP pompa kalor reversibel, maka pompa kalor tersebut adalah pompa kalor irreversibel. Tapi jika sama dengan COP pompa kalor reversibel, maka pompa kalor tersebut pompa kalor reversibel. Namun, jika COP-nya lebih besar dari COP pompa kalor reversibel, maka dia adalah pompa kalor yang impossible ada. Karena harga COP mesin reversibel adalah COP yang paling maksimum. Jadi, dengan membandingkan efisiensi termal dengan efisiensi termal mesin reversibel dan COP dengan COP pompa kalor reversibel, maka kita bisa tahu apakah suatu mesin itu
mungkin ada atau tidak ada.